ada pada keinginannya. Demikian Rasulullah SAW. Ketika di offer, aku akan beriman kepada kamu, tapi kalau kamu menyembah kepada Tuhanku sehari demi sehari. Katanya, kalau bukan oleh karena Allah jaga Nabi daripada memenuhi keinginan mereka, maka Nabi akan berkeinginan seperti keinginan mereka. Tapi hakikatnya Nabi tidak berkeinginan. Apa sebabnya? Dia Nabi, bukan sembarang orang itu. Takkan Nabi nak penuhi hasrat orang lain untuk sembah berhala walaupun hanya sehari. Jangankan sehari, hatta sesaat. Sembah berhala adalah satu hal yang syirik. Wa in kadu la yaftirunaka anil ladzi auhayna ilaika litaftari alaina ghairah idzal lattakhaduka sabila. Kalau kamu penuhi keinginan mereka wahai Rasulullah Muhammad, mereka akan, oh ini kawan aku. Kita berbicara apa di sini? Berbicara tentang at-tasamuh, toleransi. Yang berbatas di mana kita boleh toleransi, di mana kita tak boleh toleransi. Pada hal-hal prinsip tidak ada toleransi. Pada hal kenabian, pada hal kerasulan, pada hal ketuhanan, pada hal prinsip akidah, kita tak ada toleransi. Kita tidak paksa orang sembah Tuhan kita, jangan kita paksa sembah Tuhan orang. Salinglah menghormati satu dengan yang lain, mengikut ajaran agama yang diyakini oleh siapa yang beragama. Kalau seorang beragama Muslim dan dia berpegang kepada prinsip agama, diajak oleh temannya yang bukan Muslim pada agama apapun dia, maka pada hal-hal yang pada agama lain itu perkara biasa, tapi dalam Islam itu perkara yang bercanggah, hendaklah dia tetap berpegang kepada prinsip agamanya yang melarang dia untuk bertoleransi dengan agama lain pada yang dilarang oleh agama lain kena respect. Seperti mana kita tidak paksa agama lain untuk buat toleransi kepada kita, seperti mana kita punya keadaan untuk dia berbuat seperti apa mereka mahukan kita buat kepada mereka. Baik itu dalam hal rumah ibadah. Oh, kalau begitu, kalau dalam upacara yang keagamaan, oke, semua boleh masuk ke rumah ibadah masing-masing. Tidak semestinya begitu. Toleransi itu ada batasnya. Kalau semua toleransi boleh, kenapa itu ayat turun? Ya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa antum a'buduna ma a'bud. Tak boleh ke toleransi sehari sembah Tuhan mereka sehari depan gitu. Kul barangkali nanti lama-lama dia boleh masuk Islamnya. Faham tom? Toleransi apa meetingnya ada khamar di situ. Aku tak minum, aku duduk je. Katanya kalau ada meeting mesti ada khamar. Yang buat meeting orang yang minum khamar. Tak apa, yang penting kita tak minum khamar. Toleransi. Toleransi macam mana? Dalam agama kita tak boleh duduk di meja di situ ada khamar. Faham tom? Toleransi masih ada batasan agamanya. Yang boleh menurut agama bertoleransi, ya apa itu? Kalau orang itu kita punya jiran wala kawan kita ada keluarganya meninggal dunia, boleh tak kita ucap takziah? Boleh. Sebagai penghormatan kepada kita punya kawan untuk takziah. Kalau didapat cahaya mata, boleh tak kita ucap tahniah? Boleh. Toleransi ada batasnya. Yang ini boleh, pada batasan-batasan tertentu tidak boleh. Yang mana boleh kita lakukan untuk bertoleransi, yang mana tak boleh menurut agama, ya kita tidak boleh. Dan orang lain tidak perlu menuntut kita ikut pahaman toleransi mengikut dia, seperti kita pun tak boleh paksa orang lain untuk bertoleransi kepada kita mengikut apa kita punya keyakinan. Kan elok kalau macam tu, saling menghormati tanpa memaksa kita ikut pahaman atau cara mereka dalam bertoleransi, ikut persepsi dan definisi masing-masing. Kalau gitu tak ada batasan toleransi kalau diartikan masing-masing mengikut keinginannya. Faham tuh? Toleransi apa itu? Oh, pakai syiar, ada syiar-syiar yang ada unsur ketuhanan. Salib ke atau seumpamanya. Tak apa toleransi. Dah terkait dengan masalah usul, masalah akidah,
tak ada toleransi di sini. Bukan kalau tidak toleransi, oh ini tidak hormat kepada agama orang lain. Tidak, bro. Kita hormat mengikut cara kita. Dan kita pun tidak menuntut kepada orang untuk hormat agama kita dengan cara kita mahukan mereka hormati kepada agama kita. Intinya adalah masalah-masalah yang serius, yang di situ kita dilarang. Bukan tak hormat kepada mereka punya hari-hari kebesaran yang ada unsur-unsur perkara yang batil mengikut kita. Tapi agama kita larang kita berbuat seperti itu. Takkan kita nak jaga hati orang, kita korbankan prinsip agama. Kita tak jaga Tuhan untuk menjaga hati orang. Mana patut kita jaga dulu, perintah Tuhan atau hati orang? Paham?